Itu sampai dari tahun 1919 yang ini dibangun oleh Belanda. Yang asli itu kiri kanan yang memang itu tidak boleh diubah. Tangga muka, atap, sampai lantai kita nggak boleh diubah. Dan memang ada bangunan ini ya harus seperti ini gitu. Sampai catnya juga tetap harus warna putih gitu. Saya nyebut masih asli, mengapa? Karena saya juga sama. Saya kan orang baru sini. Dan saya harus tahu seperti apa ini dulunya dan ini dulunya. Ini dari dulu begini. Ya, jadi ini memang benar-benar semuanya masih jendela masih asli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini kita berada di sebuah tempat yang kalau kalian bisa lihat di belakang saya ada banyak buku, ada alat peraga, ada sesuatu yang menyangkut dengan pendidikan. Tapi bukan itu yang akan kita bahas, karena yang paling bikin saya penasaran adalah bangunannya yang luar biasa bagus. Seiring dengan datangnya bulan Agustus yang bertepatan dengan hari ini, makanya Jurnarisa ingin memulai dengan sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Apalagi di kota Bandung ini banyak banget sejarah yang terjadi, khususnya pada saat penjajahan Belanda. Nah, saya sekarang sedang berdiri di atas sebuah bangunan peninggalan zaman Belanda yang tentu saja kita akan membahas sejarahnya seperti apa, hantunya seperti apa. Bukan hantu-hantu yang menyeramkan, tapi mungkin di antara mereka ada yang mau berbicara kepada kita tentang sejarah tempat ini dulunya seperti apa. Saya tidak mungkin sendirian ke sini. Ada Indi Ratna, ada Aangga, ada Kakang, ada Dimasta, ada Jeffrey. Ya, jadi hari ini kita memulai bulan Agustus dengan sesuatu yang berbau sejarah. Iya. Untuk kita berpencar di tempat ini, kita minta Aangga dulu jelasin sebenarnya bangunan ini tuh apa, berdiri tahun berapa, dan dulunya seperti apa. Ya, Neng, kita datang ke sebuah bangunan yang memang secara bangunan ini sudah dibangun untuk kebutuhan pendidikan dari awalnya. Ini dibangun dari tahun 1919. Wow, oke. Di tahun itu ada satu organisasi namanya IEVI, Indo-Eropa Verbond kalau nggak salah namanya. Jadi si organisasi ini memang menghimpun kemanusiaan dan kebutuhan orang Indo di tanah jajahan ini. Oke. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk membuat beberapa sekolah. Nah, sekolah ini awalnya dibuat untuk kebutuhan tenaga pendidik. Jadi ngajarin guru-guru di sini supaya jadi guru-guru untuk menyebar di daerah. Yang ngajarin berarti orang-orang Belanda dong? Ya, saat itu yang digunakan bahasanya juga menggunakan bahasa Belanda tentunya si kurikulum. Oke. Ini sebenarnya jadi sebuah polemik di antara orang Belanda zaman dulu. Dimana yang tidak pro sempat bilang, kamu jangan membesarkan singa karena suatu saat akan menerkam. Singanya adalah orang-orang kita. Ya, dan itu terbukti. Soekarno itu lulusan dari sekolah-sekolah Belanda. Oke, baiklah, keren banget. Dan mungkin kalian bisa lihat ini adalah sedikit foto-foto yang pernah diambil dari tempat ini zaman dahulu kala. Suasananya seperti apa kalian bisa lihat, ini diambil dari berbagai sumber.
Oke, ya udah sekarang saatnya kita berpencar karena ada beberapa tempat yang sangat seru untuk kita cari tahu sejarahnya seperti apa. Kita langsung ke sana. Sekarang kita ada di salah satu kelas. Oke. Nah, di mana kelas ini katanya sih memang dari zaman Belanda sudah ada. Ya terlihatlah dari struktur bangunannya dia tinggi. Ceilingnya tinggi-tinggi ya, Iya, ciri terus khas. ventilasi dan lain-lainnya itu masih jendela-jendelanya kayak masih asli juga. Iya, tinggi-tinggi. Gitu. Dan nggak jauh dari sini ada satu titik yang katanya kalau secara pengalaman dari orang-orang gitu ada salah satu juga yang bilang lumayan paling banyak katanya dulu gangguan-gangguannya di sana. Di sini. Tapi sebelum kita cari tahu yang di sana dan lain-lain, ini ngomongin dulu kan sekolahnya juga berarti ya? Iya, Ya, sekolah, tapi untuk guru ya? Kalau dari dulu juga ini emang dibikin buat jadi sekolah, tapi untuk calon-calon guru sampai dengan tahun 70-an pun itu masih dipakai untuk kebutuhan calon-calon guru. Jadi kayak kalau sekarang UPI mungkin ya, kayak pendidikan. Ya, kalau sekarang kan si pendidikan guru teh masuk ke universitas. Kalau dulu dari SMP mau masuk SMA itu ada Ada kejuruannya gitu ya. SPG Sekolah namanya. kejuruan gitu. SPG namanya. Dan di sini pun mengajar gitu ya. Nah, tadi menarik yang di opening AA bilang dia bahwa dibilang katanya jangan menciptakan iya, mengurus singa, Iya. membesarkan singa ya. Berarti rata-rata yang sekolah di sini pun ada pribumi ya? Ya, justru itu si komunitas yang saya tadi ceritain teh concern dengan sosial untuk mengangkat pribumi, di mana kebutuhan orang-orang pribumi ini di zaman itu kan belum ada infrastruktur untuk membangun guru. Iya. Nah, si komunitas ini bikin komunitas untuk membangun supaya di sini tercipta guru-guru. Walaupun saat itu pengajaran masih menggunakan bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Iya, Berarti pure ada bahasa Belanda orang-orang ya. tertentu yang bisa sekolah ya? Makanya kalau ngomongin Belanda itu ada masa normal, bisa dibilangnya masa normal, ada masa penjajahan. Di masa normal tuh sebenarnya orang pribumi dengan orang Belanda bersinergi nih. Kalau diceritakan kan 350 tahun menjajah. Sebenarnya tidak 350 tahun menjajahnya. Itu hanya bahasa Soekarno supaya membangun kekuatan dari rakyat. Dari bangsa Indonesia sendiri. Sebenarnya di sebelumnya tuh bersinergi. Malah kan ini terbukti si sekolah ini dibangun untuk kebutuhan orang-orang pribumi supaya bisa belajar menjadi guru. Jadi tenaga pendidik ya. 300 tahun bukan waktu yang lama dan nggak mungkin perang terus misalnya. Pasti kan ada kehidupan, mungkin ada kaya ada miskin misalnya gitu ya. Hubungan bisnisnya pun berjalan baik sebenarnya di awal-awal. Cuman memang ada masa di mana Belanda zaman itu bangkrut karena dijajah oleh Inggris. Akhirnya mereka berpikir harus mencari pendapatan lebih. Nah, mulailah ada muncul licik-liciknya dan akhirnya jadilah penjajahan itu. Oh gitu. Sebenarnya. Itu berarti di era tahun menjelang. Ya, kurang lebih tidak lama dari tahun 40 sebelum 42 Merdeka. 10 tahun ke belakang. Sebelum lah. merdeka. Sebelum Jepang pada akhirnya datang karena mereka merasa secara ekonomi sudah mulai Ya, dan di Belandanya pun kan ada Inggris, ada Jerman mungkin yang sedang perang dunia. Diserang itu. juga ya. Iya, masa-masa waduh. Kalau ini apa yang dirasakan di kelas ini, Dik? Aku dari tadi di sana sih, di perpus. Oh, oke, pas opening. Pengap banget. Terus banyak yang ini ya, kayak perasaannya tuh tinggal gitu di sini. Ini ada satu perempuan dari tadi kita ke sana ngikut, di luar ngikut Belanda sih, tapi dia tok ngomong Belanda, aku nggak ngerti. iya bahasanya Belanda. Iya, ngomongnya cepet banget, Mbak. Gini, Dia nggak bisa bahasa Indo ya? terus nih aku deskripsiin aja ya, celong banget ininya. Rambutnya kuning, tapi kayak sapu ijuk.
Jadi nggak Keras. nggak smooth gitu ya, Nggak. kayak tapi lurus gitu. Nggak bergelombang gitu. Cuman sayangnya dia nggak bisa bahasa ya. Nggak ngerti aku, cepet banget ngomongnya. Jelas banget tuh tadi pas di lorong, makanya mungkin teteh ngomong udah sama lo aja. Maksudnya di kelompok ini udah sana gitu. Iya, biar ada perempuan. Kayaknya nggak di sini deh yang serem. Ya udah. Oke. Ya, di situ ya Maaf, kayaknya. pindah. Kita kayaknya harus pindah ke titik yang tadi saya sebut di awal kan. Katanya di sebelah sana. Oke. Men. Oke, Jeff, Kang, kita sekarang berada di lorong sekolah ini. Bangunannya tuh yang di sebelah kiri kita masih asli. Bahkan dalemannya, keramiknya semuanya masih asli. Nah, saya pengen tahu dari sudut pandang Jeffrey, Ya. kamu ngelihat aktivitas apa sih yang terjadi di sini di masa lampau? Pas datang tuh sebenarnya sempat jalan-jalan sebentar lah ke sini. Salah satunya itu ada ruangan yang pertama, ruang kelas. Nah, di situ pas sempat duduk sendiri, terus ya coba untuk interaksi, ternyata kalau secara ini ya yang saya lihat itu tuh ada satu aktivitas seperti ada orang yang mencari sesuatu loh. Jadi semuanya pada mencari. Jadi ada orang yang nyari orang tuanya, ada segala macam. Dan di situ tuh rame dalam kondisi mereka pada lari ke sana. Jadi pokoknya kacau banget kondisinya. Itu yang Di masa lalu. di masalah. Terus yang kedua, kondisinya sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada 5 orang wanita tua. Ini Belanda semua. Dan gitu. Salah satunya di bawah pohon Terus? itu. Nah, 5 semua. Maksudnya 5 orang, wanita tua semua, agak gemuk semua, dan itu dia berdiri di tengah-tengah lapang. Jadi kayak seperti nunggu juga ada sesuatu. Nah, sekelilingnya itu kayak ada kawat gitu loh. Jadi seperti tidak boleh keluar, yang di dalam tidak boleh masuk. Tapi karena kita datang ini ke sini dan otomatis kan Jeff kayak kalau misalnya ke rumah-rumah juga walaupun kita udah kasih penjagaan tetap aja kan bisa masuk kan. Yeah. Kalau misalkan nempel ke kita, malam ini juga saya mengajak serta Peter CS. Walaupun kelihatannya kok agak takut gitu. Kita tanya dulu ya. Siapa yang mau ditanyain ini? Well. Hai, Hai. Saya tidak terlalu nyaman. Iya, tadi Ya. Risa sudah bilang kita pun merasa seperti ini. Apa ya? Apa yang kamu lihat? Apa atau kamu pernah lihat sebelumnya tempat ini? Nai. Ah, Tapi mungkin ini tidak seperti yang kalian bayangkan. ya. Di sini lebih banyak inlander seperti kamu orang. Mereka tidak suka kami. Beberapa tidak boleh kemana-mana. Ah, oke. Ya, Seperti yang jadi ketika saya datang ke sini, banyak sekali yang minta ikut saya. karena ingin keluar dari sini. Iya, Baik. tapi tidak baik untuk saya dan Yang Jansen. lain, ya. Iya. Karena seperti ditarik begitu keras sampai Jansen jatuh. Kalau saya bisa keluar, kenapa mereka tidak? Itu. Tapi saya tidak mau papa marah pada kalian. Iya. Lebih baik, Kita tidak usah bantu juga, tidak usah berbuat apa-apa. lebih baik tolong bawa kami keluar. Oke. Ya. Bawa kami keluar. Iya. Terima kasih. Tolong sekarang. Oke, Bawa oke, kami oke. keluar. Iya. Harus ada yang bawa keluar. Kang, bawa mereka keluar, Kang. Ke sana. Oke. Anterin ke sana. Sana, buru. Merinding ya. Diikutin Dio. Cepetan. Yuk, ajak keluar yuk. Oke guys, tadi yang seperti Bang Jeffrey bilang, tidak banyak yang dia lihat.
mereka beberapa wanita diam, hanya terdiam di satu titik, tidak ngapa-ngapain. Beberapa lalu-lalang lari-larian di waktu apa, di situasi apa, kita belum nangkap ke sana dan belum nyampe ke sana. Tapi berarti ada satu situasi, ada satu kejadian yang memang situasinya seperti yang Bang Jeffrey bayangkan dan Will katakan barusan. Baiknya kita keluar dulu sambil jalan, sambil bercerita yuk. Kerasa yang kita harapkan sebenarnya, kalau aku pribadi jujur, bisa bertemu, bercerita sejarahnya seperti apa tempat ini, masa lalunya seperti apa. Tapi ternyata di luar itu beberapa tempat, beberapa bangunan sudah diperbaharui, beberapa gedung yang kita eksplorasi memang kita terfokus ke bangunan-bangunan yang masih lama. Saya ulangi apa yang diceritakan Bang Jeff, Will barusan, sampai anak-anak seperti itu. Kerasa di aku, Dio, begitu keluar pusingnya, kerasa ada hal yang menahan dan berbenturan. Cuman itu dia, apa yang terjadi sebelumnya semoga terpecahkan di dalam. Seenggaknya ada satu clue atau ada satu bahasan sosok yang menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa harus diantar, lebih ke barusan energinya aja bentrok. Mungkin harusnya bisa keluar sendiri, sampai tadi nggak sampai pintu depan pun, tapi mereka kerasa mereka nggak kuat, dan beberapa sosok yang ada di sana pun ya tekanannya cukup kerasa. Kenapa Bang Jeffrey melihat gambaran orang Belanda, wanita Belanda? Karena mungkin yang lebih kuat mereka yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi orang Indonesia malah nggak terlihat. Jadi sebaliknya, sosok yang bermediasi tadi William masuk ke Teresa malah ngelihat yang sosok orang kitanya. Jadi apa, kebalikannya, ada sesuatu apa tuh, semoga terjawabkan di dalam guys. Ayo kita balik lagi, biarkan anak-anak Hey Jeff, banyak loh. iya jadi Sisa memori ini. jadi kan maksudnya setiap kita datang ke tempat yang berhubungan dengan Belanda, kita selalu berpikir bahwa oh di sini mah hantunya Belanda semua gitu atau ini. Tapi saya nggak tahu, tadi kebayang gitu ya Jeff, ketika Will ngomong itu, karena kan ada satu masa pemberontakan gitu di masa lalu di mana orang kita begitu marah pada penjajah, dan mereka berusaha menyekap entah bagaimana. Ada beberapa yang dalam kurung ditiadakan di sini oleh bangsa kita. Tapi kita tidak bisa memihak kemana-mana kan, karena maksudnya sekarang kita udah beda cerita kan. Kita menceritakan seperti apa kelihatannya di masa lalu. Karena saya lihat di sini kok, kamu ngeliat nggak Jeff, kok kayak banyak jawara gitu, yang bisa dibilang pakaiannya kayak mamat. Iya ada. Yang seperti mamat-mamat ini yang kayak sekarang menghalangi si londo-londo ini untuk pergi dari sini. Mungkin kalau kalian membayangkan kalau bangunan Belanda pasti isinya orang Belanda semua dan betah ditinggali oleh hantu Belanda, itu seperti tidak terjadi di sini. Mereka semua ingin keluar. Kita lihat di ruangan lain. Nah di sini. Aku langsung ini deh, terbuka. Mata hatinya untuk apa? Baru di sini kerasa. Di ini kalau kalian lihat kan keadaannya seperti UKS gitu ya. Tapi aku waktu nginjekin kaki di sini, aku ngerasanya itu kayak orang-orang, kalau orang mungkin kalau ini disclaimer ya, mungkin kalau orang non muslim tuh ada kayak sekolah minggu kan, jadi kayak ada pelajaran. Aku denger ini nyanyi ya? Kayak
Sebetulnya ini bagian dari Ya? Oh ya, oke. Jadi itu ya. Ya, saya paham. Jadi selain digunakan untuk pengajaran pengetahuan, tapi ada juga keagamaan, ya, betul? Religi. Oke. Di sini tempatnya di tempat ini dulunya. banyak sekali perubahan. Ya, oke. Tetapi ruangan ini pernah dipakai untuk pembelajaran. Iya. Oh, iya. Agama yang dianut belajar juga di sini. Sempat digunakan di area ini ya. Di area ini. Ya, walaupun sekarang fungsinya berubah-berubah. Jadi yang saya lihat mungkin lebih ke memori saat itu ya. Atau kalian masih beraktivitas di sini? Oke. Lebih ke memori berarti ya. Kalian mau perlihatkan memorinya dulu seperti apa di tempat ini, mungkin seperti itu? Ya. Oke. Terasa seperti itu ya. Banyak sekali anak-anak yang bersekolah. Ya. Ada yang ingin saya tahu, tapi Anda boleh jawab ataupun Anda tidak mau jawab, tidak apa-apa. Silakan. Saat Nippon datang, seperti apa tempat ini? Kalau tidak mau jawab, tidak usah. Nanti saya cari yang lain. Saya tahu tidak mau jawab, tidak apa-apa. Saya akan jawab. Oke. Akan jawab boleh. Saya adalah bukti. Oh, Anda di sini saat itu? Ya. Oke. Ya. Saya paham kenapa Anda masih di sini. Ada yang lain? Tidak hanya Anda. Saya dibuat mati perlahan. Tidak seperti yang lain. Langsung memenggal kepala naik. Dibiarkan Habis darah. Habis dan habis saya. darah. Ya, itu sebuah cerita yang pernah terjadi dulu ya. Ya, saya ingat sekali. Satu berlari. Ya. Dia berlari tanpa henti. Satu saja. Kondisi saat itu sedang ramai. Ramai sekali. Yang ngamuknya satu orang itu. Bawa pedang kayaknya. Ya. Dan dia hanya membunuh saya. Kejar kamu? Oke. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa salah saya. Ya. Itu kondisi perang saat itu. Ya, terima kasih. Sudah mau bercerita? Akhirnya saya bisa bicara seperti ini. Ya. Hanya kepada kalian. Ya. Saya boleh tahu nama kamu? Boleh. Ibu saya orang Indonesia. Ya, pribumi berarti ya. Jadi bahasa Anda lancar sekali. Apa Anda bisa bahasa Sunda juga? Tidak. Oke. Nama saya
Rumi. 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 Terima Ya, kasih. terima kasih sudah mau bicara dengan kami ya. Pemberian dari nenek saya. Oh ya, nama yang bagus. Saya yakin kamu hanya tinggal di sini, tapi kamu tidak ganggu yang lain kan? Ya. Terima kasih sudah mau bercerita ya. Hanya menunggu. Ya. Tidak tahu harus Rasa apa. sakit ini para pulang. Ya, ya. Semoga akan segera membaik ya. Terima kasih. Terlalu lama. Ya, ya. Terima kasih. Maafkan saya. Ini aslinya langsung keluar ya, kelamaan. Oh, dinahan Ya, jadi yang rapinya. Iya. Ya, kondisi perang sih, Mbak. Saat itu ya. emang namanya lagi perang, jadi siapapun yang lihat mungkin sama orang Aku Nippon saat itu main tebas-tebasan. kerasanya dia kayak umur 26. Kayak dia juga sekolah di sini, tapi akhirnya dia bantu di sini. Terus kayak dikejar dari lorong. Itu kan yang lorong. Kejar Iya, dia terus doang. cuman gini dong, seret. Buka, Tinggal aja. buka, terus tinggal aja. Jadi Terus dibiarin ini, gitu. ya Kakinya Nggak bisa jatuh jalan terus digital gitu ya. Kalau diceritain barusan kan dia bilang kurang lebih lokasinya di sini. Nah, saya sempat bilang juga beberapa kali. Kalau satu tempat biasanya akan merekam apa yang pernah terjadi sebelumnya. saksi bisu. Ya, itu baik tanah atau batu atau kayu itu biasanya merekam sebuah kejadian yang terjadi. Dan secara ilmiah, Mbak, kalau kejadian itu akan terasa hidup lagi ketika ada satu momen tertentu. Si kelembaban, suhu dan segala macam, itu teh akan terjadi lagi. Jadi kalau merasakan ada energi yang berbeda, ya mungkin dari energi itu. Kurang lebih kayak gitu sih, Mbak. Make sense. Ini baru 2 tempat yang kita datengin. Nanti ada tempat-tempat lain yang mau didatengin sama tim lain juga. Oke. Perih kok, ini tuh kayak mau putus tapi Tuh, enggak. ya udah, orang plaster dulu lah. Kasihan tuh. Kita berada di salah satu ruangan kelas sekarang bersama Iko, karena tadi mungkin Iko udah dengar kok banyak yang seperti Mamat yang menjaga noni-noni atau anak-anak ini juga untuk bepergian dari sini. Boleh nggak kok panggilin Mamat untuk siapa tahu dia tahu informasi sedikit, karena nggak terlalu berani untuk langsung manggil yang tadi lewat. Aku ngeliatnya si Mamat lagi berantem sih teh. Jangan masuk ke aku, ya aku juga gitu. Jangan masuk ke aku, Jeff, ke Jeffrey sama Iko aja. Jeffrey aja yang. Aduh, Neng, Kunaon nih teh? disangka batur. Jeff, ada yang marah Jeff, ke Jeffrey aja. Ini aduh, tadi deh. Bapak ini lepas aja. Ya. Mat, bantuan orang sian ya. Iya, sanes saha ieu mah rerencangan. Moal aya nu dicanda keluar. Mau sasaha tidak akan bawa siapa-siapa. Tinggalin aku yang mau. Moalnya matnya. Mau naon? Itu naon mat nah jadi karena dia. Bisa. Sahan mereka. Karena jangan mau. Moal darekeun kasih Mamat mah di dia mah. Ah, tolikeun we lah. Astagfirullahaladzim. Nasdem oke si Mamat. Gak bisa di. Udah Jeff di luar aja Jeff. Bawa keluar. Bawa keluar Jeff. Jeff, udah. Keluarin. Keluarin Jeff. Benar kata Risa. Kenapa? Dengan dia punya ciri khas sendiri ya. Jadi semua serba hitam-hitam. Dia pakai baju cuman samak doang. Kayak tapi diikat sesuatu gitu. Dan ternyata memang buat ada tujuan yang tidak bagus untuk tempat ini. Nah, pas Mamat tadi masuk itu Bentrok ya. bentrok. Jadi Mamat pun nggak boleh masuk.
Kenapa? Ada yang dijaga? Ini harus kita cari tahu nanti di sebelah kayaknya ini titiknya. Aduh. Mereka jaga siapa? Aduh. Soalnya yang muncul cuman ketawa terus Kunaon? jadi teh suka teh batur. Lain. Kadieu gerek nanyakeun baheurna kumaha. Moal mawana naon, kuring mah kadieu. Hayang nyaho kitu. Nya ari aya nu bisa diajak ngomongnya diajakan ngomong gitu kajian noni-noni oge. Kitu hungkul, kita ngadongeng hungkul. Henteu mah kumaha. Ai kitu tah. Teu meunang aya nu kikieuan cenah. Teu meunang we anu kikieuan. Hampura atuh. Hampura da moal nyaritakeun nu aneh-aneh di mah. Ge hayang nyaho sajarah hungkul. Hampura. Malila sakedeung deui balik nya. Ngan hampura we pangjagaan-keun kitu. Saya tanya kok. Rieu manehna oge teh da di babatan. Henteu. Nah. Yang geus atuh. Kabur dua-duanya. Ya, ampurasun. Selamat malam, Sampurasun. Bah, sedang malam sama siapa saya bicara ini? Dengan siapa saya bicara ini? Tuan pribumi. Ya, saya pribumi. Bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Ya, sudah berubah zamannya, Tuan. Sama. Ya, ini kakak saya. Kakak. Ada yang bisa diceritakan? Banyak yang saya cerita. Apa yang kiranya perlu kami tahu tentang tempat ini? Ya, orang belajar di sini. Saya antar surat ke sini. Antar surat. Berarti Tuhan tidak diam di sini. Ya. Tapi saya pun mati di sini. Mati di sini saya. Kenapa matinya, Tuan? Bisa, padahal Tuhan bukan dari lingkungan sini. Bagaimana cerita? Saya antar surat. Ya. Sepanjang inilah. Ya, kurang lebih. Saya kasihkan surat itu. Tapi mata dia berbeda. Dulu Dia terima, dia baca, saya lihat dia baca, terus dia panggil 2 orang gantung. Saya digantung, ya, di sini, di pohon ini. Sama Nipong. dua sahabat pribumi saya. Sama-sama mengantar surat. Bukan, saya tidak tahu, tapi
Iya nih, kalian kenal Nippon ya? Iya. Kalau dulu semua kerajaan mau kasih informasi penting pasti percaya kalau kulit desanya. Setelah dia baca, lalu dia kasih 2 orang angkat badan saya, potong kaki saya. Saya tadi lihat kenapa tidak boleh keluar. Ya, kalian ingin tahu kan? Kenapa tuh? Sini beramai orang punya otak ya. Itu semua harus mati. Ya. Tidak ada satu pun yang boleh keluar. Saat itu dia di dalam rumah. Dia di dalam tempat ini tidak boleh keluar. Ya, zaman perang pasti kondisinya tidak menyenangkan. Ya, tidak bisa keinginan kita pasti sangat. Ada yang jatuhkan di. Ya, tapi sekarang kami sudah merdeka, keadaan sudah semua berubah. Itu sudah sangat lama sekali. Tapi saya lihat semua sama orangnya pribumi, tidak ada yang berubah. Apa yang tidak berubah? Mudah untuk dibeli. Nah, ya itu mungkin pandangan Anda. Itu mungkin pandangan Anda ya. Semua pikiran hati akan berubah. Terima kasih sudah banyak beri informasi kepada kami ya. Kami di sini, kami kira dia menjaga kami. Ternyata dia menahan kami. Ya. Tante Nippon bayar dia. Ya. Terima kasih sudah kasih kami informasi. Sudah ceritakan apa yang terjadi dengan Anda dulu ya. Kami hanya bisa dengar cerita Anda, kami tidak bisa lakukan apa-apa untuk Anda ya. Ya, terima kasih sudah. Saya tidak tahu. Tunggu saja, satu saat mungkin pastor datang, ya. Yes, akhirnya selesai sudah penelusuran kami di sini, di tempat pertama kami di awal bulan Agustus. Gimana menurut kalian? Seru? Angga mungkin mau kasih kesimpulan tentang tempat ini? Apa yang harus dilakukan atau disampaikan, sejarah apa? Ya, namanya tempat bersejarah, pasti selalu ada cerita yang pernah terjadi di sini. Tapi yang dilihat bukan sisi kelamnya saja. Bagaimana prosesnya hingga sampai saat ini. Ya tentunya tempat ini bermanfaat untuk Indonesia karena melahirkan banyak guru untuk berkualitas. Hampir semua guru di kota Bandung pada mungkin, saat itu berasal dari tempat ini. Ini bisa jadi salah satu tonggak sejarah pendidikan khususnya di kota Bandung. Ya sudah, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Jurnarisa malam ini. Nanti kita akan bersejarah lagi ke tempat-tempat lain. Kalau begitu jangan lupa apa Kang? Subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.